Sangat menakutkan untuk merenungkan apa yang mungkin terjadi jika kejahatan dan pengkhianatan yang sangat kejam dilakukan oleh salah satu orang terdekat, yang bahkan tidak terlintas sedikit pun bahwa dia akan tega melakukannya. Jamie Kirk Hunt lahir pada tanggal 25 Oktober 1983. Tumbuh di Orangeburg, Carolina Selatan. Dia tinggal bersama saudara-saudaranya, Brad, Justin, dan Ashley. Meskipun orang tua mereka bercerai dan menikah lagi, Jamie tetap menjadi anak yang ceria. Dia bersekolah di sekolah swasta kecil yang terkenal karena keunggulan pendidikannya. Sewaktu di jenjang SMP, Jamie pernah mengunjungi North Carolina University bersama teman-teman sekelasnya dan langsung jatuh cinta pada universitas itu. Ia pun bercita-cita untuk kuliah di sana. Meskipun masih muda, Jamie ingin berdampak pada kehidupan orang lain dengan bergabung dengan Yayasan Center of Hope untuk mendukung remaja-remaja bermasalah. Di kemudian hari, Jamie ikut terlibat dalam berbagai kampanye politik, termasuk kampanye Senator John Edwards untuk pencalonan presiden tahun 2008 yang menjadi pesaing Obama. Jamie kemudian muncul sebagai tokoh terkemuka di Partai Demokrat Carolina Utara. Selama kampanye itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Nation dan membentuk hubungan kerja yang profesional. Setelah kampanye selesai, hubungan kerja mereka berubah menjadi hubungan romantis. 4 bulan kemudian, mereka mengumumkan pertunangan. Lalu mereka menikah pada tanggal 18 April 2009. Jamie dan Nation berkembang dalam karir mereka masing-masing. Jamie menjalankan perusahaan konsultan penggalangan dana politik, sementara Nation bekerja sebagai ahli strategi online terkenal yang membantu politisi dan organisasi nirlaba dalam kampanye mereka. Digambarkan oleh teman dan kenalan sebagai pasangan yang baik, lembut, dan murah hati, pasangan itu dihormati di komunitas mereka. Meskipun Jamie dan Nation belum memiliki anak, tapi mereka berencana untuk secepatnya memulai sebuah keluarga yang lengkap. Mereka berdua menikmati kehidupan sosial yang dinamis. Jamie dikenal di antara teman-teman dan keluarganya sebagai wanita yang penuh kasih, suka memberi, dan memiliki kemampuan untuk menularkan kebahagiaan. Bakat dan antusiasmenya terhadap politik membuat banyak orang meramalkan masa depannya yang menjanjikan. Namun, dalam sebuah kejadian yang tidak terduga, dunia mereka yang tampaknya sempurna tiba-tiba runtuh. Pada tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 17:20, Jamie dengan panik keluar dari rumahnya dan berlari kencang beberapa puluh meter, lalu ambruk tidak sadarkan diri di pekarangan tetangga, dan tubuhnya berlumuran darah. Orang-orang di jalanan yang kaget dengan kejadian itu berteriak meminta seseorang untuk menelepon 911. Tetangganya yang melihat Jamie tergeletak di halaman rumahnya segera menelepon 911. Melalui kata-kata Jamie yang membingungkan, tetangganya itu mendengar bahwa seseorang bernama John yang sepertinya masih berada di dalam rumah Jamie telah menyerangnya dengan pisau. Dia buru-buru menekankan handuk ke banyak luka di perut Jamie sambil menunggu datangnya ambulans dan polisi. Petugas yang datang tak lama kemudian segera mengikuti jejak-jejak darah dari halaman tetangga kembali ke rumah Jamie, lalu mengepung rumah itu. Mereka berteriak memerintahkan siapapun orang yang di dalam untuk keluar dengan tangan terangkat. Beberapa saat kemudian, seorang pria agak botak yang terlihat acak-acakan muncul di teras. Dia mengalami luka di pergelangan tangan dan luka tusuk di perutnya. Karena itu, pria tak dikenal ini langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans yang dikawal oleh seorang polisi. Dalam perjalanan, pria yang terluka itu menjadi tertekan dan menangis, mengungkapkan penyesalan mengapa tidak terjadi lebih awal, dan berulang kali menggumamkan keinginan untuk mati. Setelah mendapatkan perawatan medis, polisi segera mengetahui
bahwa pria itu bernama Jonathan Wayne Broyhill yang berusia 31 tahun dan merupakan teman dekat Nation. Jonathan juga akrab dengan Jamie yang mempekerjakannya sebagai akuntan di perusahaan konsultan politiknya setelah dia pindah ke Carolina Utara. Pasangan itu dengan murah hati menawarinya akomodasi di rumah mereka, sehingga Jonathan bisa tinggal di sana sampai dia cukup mapan untuk pindah ke tempat tinggalnya sendiri. Nation dan Jonathan berasal dari kampung halaman yang sama dan pertama kali bertemu pada tahun 2000 saat acara trip gereja. Dan meskipun terdapat perbedaan usia sebanyak 4 tahun, mereka dengan cepat menjalin persahabatan menjadi hampir tidak terpisahkan. Jonathan bahkan mendapat kehormatan menjadi pendamping pria saat pernikahan Nation dan Jamie pada bulan April 2009. Mereka hidup serumah, makan malam rutin bersama setiap Senin, dan merayakan liburan bersama. Beberapa orang tetangga mengatakan bahwa Jonathan sepertinya sudah lebih dari keluarga, mengingat banyaknya waktu yang dia habiskan di rumah mereka. Pasangan tersebut sangat prihatin dengan keadaan Jonathan setelah dia didiagnosis menderita kanker pankreas, penyakit yang sangat agresif dan seringkali mematikan. Nation dan Jamie bahkan menemani Jonathan saat dia harus berobat, dan secara konsisten hadir memberikan setiap dukungan yang mungkin dalam perjuangannya melawan penyakit itu. Ada saat-saat ketika Jamie yang diliputi emosi bertanya kepada Nation apakah mereka harus mempertimbangkan untuk secepatnya memiliki anak, agar anak mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengenal Jonathan. Begitulah kasih sayang dan rasa hormat pasangan itu terhadap teman terdekat mereka. Diagnosis kanker baru-baru itu merupakan pukulan telak bagi Jonathan. Tapi itu bukanlah masalah kesehatan pertama yang dia alami. Selama bertahun-tahun sebelumnya, Jonathan telah mengalami beberapa kali rawat inap. Dia pernah mengungkapkan kepada Nation bahwa dia didiagnosis menderita multiple sclerosis selama operasi kandung empedu. Hal inilah yang membuat Nation mengundang Jonathan untuk tinggal bersama mereka untuk sementara waktu, menawarkan perawatan dan dukungan sampai kesehatannya membaik. Pada hari Senin tanggal 22 April 2013 itu, seperti biasa Jamie dan Nation mengajak Jonathan untuk makan malam rutin bersama mereka. Saat itu, Jamie dan Jonathan sedang berdiskusi tentang pekerjaan di dapur ketika Nation tiba di rumah. Dia lalu pergi ke atas untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian, Nation mendengar Jamie berteriak memanggil namanya dan menyebut nama Jonathan. Nation mengira ada sesuatu yang terjadi dengan kesehatan Jonathan, sehingga dia bergegas turun. Di tengah jalan, dia mendengar Jamie berteriak bahwa seseorang mencoba menikamnya. Bergegas ke dapur, Nation dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Istrinya tergeletak di lantai dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Jonathan berdiri di dekatnya sambil memegang sebuah pisau dapur besar. Saat Jonathan berbalik dan mulai maju ke arahnya sambil mengangkat pisaunya, Nation membeku di tempat. Tak percaya bagaimana mimpi buruk seperti itu bisa terjadi. Hanya dalam beberapa detik, dia tersadar untuk membela diri. Nation kemudian mencoba menahan bilah pisau dengan satu tangan, sambil tangan yang lain memukul wajah Jonathan. Dia dengan panik berteriak mendesak Jamie untuk lari menyelamatkan diri sambil berusaha melawan seorang pria yang sampai beberapa saat lalu adalah teman terdekatnya. Meskipun terluka parah, Jamie secara ajaib berhasil bangkit dari lantai dan melarikan diri melalui pintu samping rumah mereka. Begitu Jamie keluar, Nation mendorong Jonathan ke samping dan berlari keluar. Jamie dengan putus asa pergi ke rumah sebelah untuk meminta bantuan. Sayangnya tidak ada yang menanggapi ketukan dan panggilannya. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha untuk mencapai rumah berikutnya. Tetapi karena luka-lukanya, akhirnya dia pingsan tidak sadarkan diri di halaman rumah mereka. Orang-orang yang lewat dengan cepat mendatanginya, dan seorang tetangga memanggil ambulans dan polisi. Sementara itu,
Nation dalam keadaan kalut mencari Jamie. Dengan panik mengikuti jejak darah. Dia menemukannya di halaman tetangga. Jamie saat itu dalam keadaan setengah sadar, tetapi dalam kesakitan memegangi bagian samping tubuhnya. Saat menunggu bantuan tiba, seorang tetangga dengan cepat membawakan handuk untuk menekan perut Jamie yang mengeluarkan darah terus-menerus. Dengan cepat, handuk itu berwarna merah sepenuhnya. Setibanya para medis di sana, mereka segera berusaha menyelamatkan nyawa Jamie. Nation yang mengalami luka serius di tangannya saat menahan pisau juga ditangani oleh mereka. Dia dan Jamie kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Jamie kehilangan kesadaran, dan setibanya di rumah sakit, dokter segera melakukan operasi darurat. Setelah menerima jahitan di tangannya, Nation berulang kali berusaha untuk menemui Jamie di ICU, namun dilarang masuk. Nation begitu cemas karena dihantui oleh kondisi Jamie yang mengalami lebih dari selusin luka tusukan, arteri terputus, dan kerusakan hati yang parah. Merupakan suatu keajaiban jika Jamie bisa selamat dari luka-luka parah tersebut setelah menjalani operasi. Tapi tragisnya, secercah harapan ini hilang karena dia tidak pernah sadar kembali. Dan 2 hari kemudian, Jamie menghembuskan nafas terakhirnya. Laporan otopsi mengungkapkan bahwa ternyata Jamie menderita 24 luka tusuk di berbagai bagian tubuhnya, termasuk wajah, leher, dada, perut, punggung, tangan, dan lengannya. Namun luka yang paling mematikan adalah yang terjadi di perut dan dadanya, yang mengakibatkan kerusakan parah pada paru-paru dan livernya. Sementara itu, Jonathan yang melukai dirinya sendiri dirawat di rumah sakit selama 8 hari untuk pulih dari luka-luka yang dilakukannya sendiri. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Jonathan masih dengan perban di kedua pergelangan tangannya dibawa ke kantor pengadilan di Wake County. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dalam kasus Jamie Hunt dan penyerangan dengan senjata mematikan terhadap Nation Hunt. Jonathan ditahan tanpa jaminan di penjara pusat di Raleigh. Penjara ini dipilih secara khusus karena memiliki rumah sakit untuk melanjutkan perawatan medis yang diperlukan saat berada dalam tahanan. Peristiwa tragis yang tiba-tiba menimpa Jamie sangat berdampak pada banyak orang, meninggalkan pertanyaan mengapa seseorang yang dia anggap sebagai sahabatnya melakukan tindakan yang begitu mengerikan. Banyak pihak berspekulasi tentang sejumlah besar uang yang hilang selama kampanye pemilu yang dikelola oleh tim Jamie. Jonathan yang menjabat sebagai akuntan secara resmi berhenti bekerja untuk perusahaan tersebut pada akhir tahun 2012. Meskipun demikian, ia tetap harus bertanggung jawab untuk memberikan rincian keuangan kepada Jamie dan membuat laporan keuangan. Jamie diduga telah menemukan adanya dana yang hilang, yang berjumlah sekitar 50.000 US dollar atau sekitar 778 juta rupiah, dan mengonfrontasi Jonathan tentang dana tersebut. Diyakini pada Senin malam itu, Jamie mungkin meminta pertanggungjawaban Jonathan mengenai dana yang hilang tersebut. 6 bulan setelah peristiwa mengerikan itu, keluarga Jamie dan Nation suaminya menebarkan abunya di dekat gereja Baptis Pulaski, tempat di mana Jamie mendedikasikan waktu dan usahanya menjadi sukarelawan. Tragisnya, hanya seminggu sebelum tragedi itu, Nation dan Jamie telah meminta kepada pendeta gereja untuk mendoakan Jonathan yang sedang berjuang melawan kanker. Nation harus bergumul dengan kenyataan bahwa seseorang yang dia kenal sejak masa remaja, yang dia anggap sebagai sahabatnya, telah benar-benar menghancurkan hidupnya, dan bahkan merenggut nyawa wanita yang dia sayangi lebih dari apapun di dunia. Bagi Nation, Jamie adalah pusat hidup, batu karang, dan belahan jiwanya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana matahari dapat terus bersinar tanpanya. Persidangan Jonathan Broyhill dimulai pada tanggal 4 Maret 2015. Jaksa wilayah menyatakan bahwa Jonathan yang sebelumnya menjabat sebagai manajer keuangan Jamie
telah menulis 39 cek untuk dirinya sendiri dan menyalahgunakan sekitar 50.000 US dollar, jumlah yang sama yang hilang dari rekening perusahaan. Jamie telah berusaha menahan diri untuk tidak mengonfrontasi Jonathan tentang masalah sensitif tersebut selama masa jabatannya. Ia menghindari masalah tersebut dengan harapan Jonathan akan sadar dan memperbaiki kesalahannya. Semua tampak normal sampai Jamie mendapat telepon dari penagih hutang. Kemudian, jaksa mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Saat pertama kali Jonathan dirawat di rumah sakit, sebelum ia diundang untuk tinggal di kediaman Nation dan Jamie, ternyata saat itu Jonathan tidak sedang menjalani perawatan medis apapun. Catatan kesehatannya memastikan bahwa selama ini dia telah menipu Jamie dan Nation tentang kondisi kesehatannya. Tidak pernah ada operasi kandung empedu, tidak ada multiple sclerosis, dan tidak ada kanker. Dalam riwayat pencarian internetnya, mengungkapkan bahwa Jonathan telah mencari informasi tentang kanker pankreas dan spesialis di bidang ini untuk memberikan kredibilitas pada kebohongannya. Dia juga ditemukan telah mencari perjalanan dengan kapal pesiar yang dapat dilakukan tanpa paspor. Jonathan tercatat telah mengatur perjalanan satu arah ke Las Vegas untuk tanggal 23 April, tetapi dia membatalkannya pada tanggal 22, hanya 2 jam sebelum ia menyerang Jamie dengan pisau. Jonathan mengakui kepada pihak berwenang bahwa dia memang telah menyalahgunakan dana kampanye dan mengarang semua kondisi medisnya. Ketika Jamie dan Nation sebagai teman yang setia dan penuh perhatian mengantarnya ke janji medisnya sambil menunggu di mobil, dia hanya mondar-mandir di aula rumah sakit. Jonathan mengaku bahwa akhir-akhir itu dia sedang bergumul dengan depresi dan kecenderungan untuk bunuh diri. Dia mengaku tersiksa oleh suara-suara yang mendesaknya untuk menyakiti orang lain. Jonathan mengatakan dia membeli pisau itu untuk dirinya sendiri dan ia berencana menggunakannya di Las Vegas untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia percaya Jamie akan mengonfrontasinya tentang dana keuangan. Dan ketika Jamie melakukannya, dia mulai melukai dirinya sendiri. Jamie berusaha untuk campur tangan mencegahnya, tetapi malah pada saat itu dia menjadi begitu gila dan marah, sehingga dia mulai menyerang Jamie secara impulsif. Jonathan ingat menyerang Jamie, tetapi dia tidak ingat telah menyerang Nation. Pengacaranya dan Jonathan sendiri menyadari bahwa bebas dari dakwaan sepenuhnya tidak mungkin terjadi karena banyaknya bukti kesalahannya. Namun mereka tetap berusaha mengajukan alasan kegilaan sementara untuk mengurangi hukumannya. Sebelum juri berdiskusi untuk membuat keputusan, Nation diizinkan untuk berbicara di ruang sidang. Dengan suara penuh kesedihan dia mengatakan, "Kami mengunci pintu di malam hari untuk menghalangi kejahatan dari luar. Tetapi sungguh mengerikan memikirkan apa yang terjadi ketika kejahatanlah yang memegang kuncinya." Dia menyampaikan kata-kata ini kepada mantan sahabatnya itu. Pada tanggal 19 Maret 2015, juri memutuskan bahwa Jonathan Broyhill bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada Jamie Kirk Hunt dan percobaan pembunuhan pada Nation Hunt. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Niat Jamie benar-benar murni dan kematiannya sangat tidak masuk akal. Jonathan kemudian mengakui dalam sebuah wawancara bahwa jika saja dia jujur pada Jamie saat itu, dia pasti sudah memaafkannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.